Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naldia Unitapunama dan di sini saya menjabat sebagai koordinator English Club. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu English Club. Sebelum itu, kalian juga harus tahu kegunaan dari bahasa Inggris sendiri. As you know, English language is bahasa dunia, is universal language. Yang dimana di setiap negara itu pasti bisa bahasa Inggris. Jadi kalian harus tahu kegunaan bahasa Inggris yang most important, yang penting banget nih. Yang pertama, itu ada memudahkan Anda saat berpergian ke luar negeri. Yang artinya, seperti yang tadi aku bilang, ketika kalian pergi ke luar negeri, itu pasti ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi ketika kalian tidak bisa nih bahasa negara itu tersendiri, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris. Karena Inggris itu adalah bahasa universal. Oke, yang kedua, dapat memiliki teman dari berbagai negara. Ya, pastinya. Kenapa? Karena kalian bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Teman-teman kalian itu bukan hanya dari Indonesia, tapi bisa juga dari foreign ya, dari luar. Yang ketiga itu ada dimana kita itu tahu kan, sebagai anak zaman sekarang nih, anak milenial, kita tahu kalau aplikasi-aplikasi sekarang itu menggunakan bahasa Inggris. Dimana ketika nanti kita bisa berbahasa Inggris dan kita mendapatkan aplikasi yang hanya ada fitur Inggrisnya, kalian tuh nggak akan bingung karena kalian udah bisa bahasa Inggris dan tidak perlu menggunakan translator lagi. Itu juga yang disebut dengan kalau kalian berpergian nih, trip-trip keluar, kalian nggak usah menggunakan guide atau pemandu, dimana kalian bisa berkeliling dunia seenak kalian, semau kalian dengan bahasa Inggris. Oke, di bahasa Inggris itu bukan hanya ada kegunaan di umumnya saja ya. Sebenarnya kegunaan bahasa Inggris itu lebih banyak lagi, dan kalian bisa mengenal kegunaan itu ketika kalian masuk ke bahasa Inggris, ke English Club pastinya. Dan di sini aku akan menjelaskan ada beberapa major yang ada di English Club. So, let's check it out. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang speech. Speech itu adalah pidato, dimana kalian berbicara di depan umum tentang suatu permasalahan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain atau membuat orang lain mengikuti kemauan kita atau argumen kita nih. Dan yang kedua, memberikan pengertian atau informasi kepada orang lain. Jadi kita di sana tuh seperti diskusi juga, karena kita itu memberikan pendapat yang nantinya orang lain akan mendengarkan pendapat kita itu bagaimana tentang suatu permasalahan itu. Dan yang ketiga itu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur. Jadi selain pidato itu memberikan informasi, tapi pidato juga harus menghibur. Kalian berpidato harus dengan sesuai siapa si pendengarnya ini. Jadi kalau misalnya audiensnya ini adalah anak-anak remaja, ya makanya kalian harus berpidato dengan cara remaja. Dan ketika kalian berpidato di depan orang-orang yang penting, seperti pejabat atau misalnya Bapak Presiden nih, nah kalian itu berarti harus membawakan gaya pidato yang formal. Dan kalian harus bisa menyesuaikan bagaimana cara kalian membawa pidato dengan audiens kalian yang mendengar. Nah, jenis-jenis pidato itu ada banyak ya. Ada pidato kenegaraan, pidato kelulusan, pidato kepemimpinan, pidato agama, orasi. Ada orasi juga. Selain itu, kalau misalnya kalian berpidato, itu kalian harus tahu dulu permasalahan apa yang kalian mau jelaskan. Contohnya nih, kalian mau membicarakan tentang global warming. Berarti kalian harus mempelajari dulu apa itu global warming. Atau misalnya kalian akan berpidato tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, berarti kalian juga harus mempelajari dulu nih, bagaimana sih COVID-19 ini. Agar ketika kalian membawakan pidato ini itu secara faktual, secara aktual, secara fakta, ada buktinya, dan juga secara sistematis, sesuai strukturnya. Nah, dalam strukturnya ini tuh ada pembukaan salam, yang dimana kalian bisa menggunakan salam hormat atau salam sejahtera, atau bisa juga kalau misalnya kalian menggunakan salam dari religi, kalian bisa menggunakan assalamualaikum atau salam-salam lain dalam agamanya masing-masing. Nah, terus juga ada pendahuluan, dimana itu kalian lebih ke mengenalkan kalian akan membawakan pidato tentang apa nih. Di sana itu kalian akan mengenalkan diri dan juga mengenalkan pidato apa yang akan kalian bawakan. Temanya itu kalian akan disebutkan di pendahuluan. Nah, terus yang ketiga itu ada isi. Di isi ini tuh adalah suatu inti dari suatu pidato, dimana di isi ini tuh kalian harus ada yang namanya definisi, terus harus ada juga argumentasi, dan lain-lain hal. Terus, selain itu, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan nih,
Di kesimpulan itu seperti amanat. Jadi kalian tuh menyimpulkan dari seluruh si argumen-argumen kalian atau seluruh isi dari pidato tersebut, apa yang kalian dapatkan, intisarinya tuh apa. Itu di kesimpulan ada. Nah, yang terakhir itu ada penutupan pastinya. Kalian memberikan salam lagi sesuai dengan salamnya kalian masing-masing. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang debat. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang debat atau debate. Nah, menurut KBBI, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Yang sudah pasti berarti yang namanya debat itu tidak hanya dalam satu orang. Debat itu harus ada 2 orang bahkan lebih, 1 kelompok bahkan lebih. Nah, di debat itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah mempertahankan argumen kita masing-masing. Biasanya di debat itu ada yang pro dan ada yang kontra. Tujuannya itu apa? Menyampaikan dan mempertahankan argumen. Seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kita sedang debat, kita itu harus teguh prinsip. Kalau kita dalam pro, berarti kita harus tetap dalam argumen yang menunjukkan kalian pro dalam si masalah ini, si mosi ini gitu. Kalau misalnya di yang kontra, berarti kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu kontra dalam si mosi ini. Di sini aku mau ngejelasin tentang manfaat debat. Yang pertama ada melatih keberanian dan mengungkapkan pendapat. Yang kedua ada menambah wawasan. Yang ketiga ada melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas. Yang keempat ada membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif. Yang kelima ada memperluas sudut pandang. Dan yang keenam ada memperoleh solusi alternatif yang bervariasi dari sebuah permasalahan. Oke, lanjut ke unsur debat. Di unsur debat itu ada mosi, ada tim afirmatif, atau tim yang pro ya, yang setuju. Tim negatif atau oposisi ya berarti tim yang tidak setuju nih. Atau tim kontra. Terus tim netral. Tim netral itu kelompok yang memberikan dukungan untuk 2 sisi. Selain itu ada moderator. Moderator itu pemandu. Notulen itu yang menuliskan jalan dari debat ini. Nah, mosi. Tadi aku belum jelasin. Mosi itu adalah suatu permasalahan atau temanya ya guys. Lanjut ke struktur debat. Struktur debat itu ada pengantar, ada argumen, ada simpulan. Oke, aku cuma ngejelasin sampai segini aja nih. Cuman gagasan-gagasan yang umumnya aja, tapi tidak dijabarkan. Kenapa? Karena aku pengen kalian belajar bahasa Inggris itu lebih dalam ketika kalian mengikuti English Club. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wakil Koordinator English Club, yaitu Nindi. Di sana akan membahas beberapa major-major yang lain. Dan kalian akan lebih banyak mengenal major-major yang lebih ekspresif dan lebih interest, lebih menarik. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi. Saya akan melanjutkan jalur major-major yang telah disebutkan oleh Nadia tadi. Yang ketiga ada storytelling. Storytelling itu dimana kita akan belajar menceritakan dan mendongeng dalam bahasa Inggris. Biasanya kita mengambil dongeng dari dalam negeri dan luar negeri. Contoh dari dalam negeri yaitu seperti Tangkuban Parahu, Situ Bagendit, dan lain-lain. Contoh yang dari luar negeri yaitu seperti Cinderella, Snow White, dan lain-lain juga. Yang keempat ada news anchor. News anchor itu membawakan sebuah berita, pembawa acara, yaitu kita akan belajar cara berekspresi ketika membawakan sebuah berita, dan juga kita akan mengetahui struktur dalam berita itu seperti apa. Kita juga akan belajar berintonasi ketika membawakan sebuah berita. Yang kelima ada writing, di mana kita akan belajar menulis dalam bahasa Inggris. Dan kita juga akan belajar tentang tenses dan teks-teks. Sebaik saya juga ingin menambahkan manfaat bahasa Inggris dalam bidang bisnis, yaitu bisa menambah relasi, menambah pembelajaran, dan menambah pengalaman. Ada juga sebuah cerita di mana bos Tokopedia itu ditolak investor asing karena tidak fasih bahasa Inggris. Untuk saya kepada adik-adik semua, enjoy your learning English. I think English will help you in the future, so I hope you really enjoy this moment. Thank you.